Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat TKIM, kelima INKP, keenam MPMX, ketujuh ASA, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama ada SMGR, ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari bokot samarinya, SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR mantul dari supportnya 6.000. Itu support semenjak waktu COVID 2020 ya. 2 tahun yang lalu dipertahankan. Jadi kemana arahnya ya, kalau ini tanda-tanda reversal harusnya naik ya. Targetnya 6.800. Jadi apakah ideal baru beli di harga sekarang? Harusnya sudah kurang ideal ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap beli, maksain masuk ya. Yang penting hitung risk rewardnya sesuai nggak aja. Terdekatnya itu dia akan uji area 7.000 ya. Risk rewardnya ya 1:1. Kalau tertarik seperti ini boleh. Atau nyicil dulu titip sendal, siapa tahu dia koreksi. Karena ada resisten minor di 6.500. Ini deh di dekat-dekat pucuk nih ya kan. Tuh rewardnya nggak sesuai. Kecuali Bapak Ibu tarik tuh cut lossnya tipis, misalnya jebol 6.400 cut loss, ya bisa seperti ini risk rewardnya. Cuman resikonya potensi ke trigger cut lossnya itu aja ya. Karena idealnya memang area support kuatnya itu di 6.000 sampai 6.100. Nah jadi gimana Bapak Ibu membuat trading plan ya, atur aja strategi masing-masing. Jadi seperti itu ya untuk SMGR. Kalau dilihat candle mingguannya ini cukup bagus, volume meningkat, dan ya ini ada gap dividen ya di 6.690 sampai 6.900. Jadi seperti itu untuk SMGR. Kalau peluang seperti ini ya ada peluang untuk reversal ya, karena dia udah bertahan di atas EMA 20, EMA 60-nya di atas pas 6.800 ya. Kalau dia bisa break 6.800 itu bagus, karena kemungkinan besar juga bisa jadi di area ini konsolidasinya, supportnya 6.000, resistennya 6.800 sampai 7.000 ya. Jadi seperti itu. Untuk SMGR, MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk, dan koreksi volumenya kecil. Ya kalau mau bagus harus rebound lagi Senin, nggak boleh merah, apalagi sampai jebol 6.400. Langsung saja ke saham kedua, ada INTP yang ditutup menguat 0,47% ke harga 10.475. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di INTP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP dengan kondisi seperti ini ya dia udah memang breakout resisten 6.400, 6.500-nya, cuman candlenya kurang bagus ya. Tutupannya mungkin nih karena ada profit taking. Asalkan INTP nggak turun dari 10.400, tetap peluangnya akan uji trend downtrendnya ini di sekitaran 10.700 sampai 10.800. Jadi ya kalau Bapak Ibu nunggu di bawah terlalu lama ya, tiap trading itu selalu ada kesempatan. Cuman harus hitung juga risk rewardnya seperti apa. Jangan cuman mau profitnya aja, kalaupun harus cut loss jadi di hold, jadi nyangkut kan. Bisa seperti ini risk rewardnya. Ya 1:2 lah. Pokoknya jebol 10.400 out dulu aja. Paling cut lossnya sekitar 1,41%. Nanti buyback sekalian di bawah. Di 10.000 bisa juga. Kalau Bapak Ibu tarik cut lossnya di bawah di 5%, ya bisa juga. Cuman ya risk rewardnya nggak ideal. Tapi kalau Bapak Ibu siap dibawa turun dulu ya nggak masalah juga. Yang penting INTP ini kalaupun dia false breakout dan harus turun lagi ke 10.000 uji support, ya yang penting bertahan. Kalau strategi seperti ini bisa juga dengan nyicil dulu, nanti average down di bawah di area 10.200, 10.100. Jadi seperti itu untuk INTP. Ini menarik juga saham semen ya, mulai ada perlawanan atau mulai ada tanda-tanda untuk balik ke arah. Kalau di candle mingguannya ini bisa triple bottom, neckline-nya ada di 11.000. Terdekatnya 10.800 ya, sampai 11.000 itu area resisten. Kalau itu di break ini bagus juga, bisa jadi ini pola falling wedge, dan target kenaikannya ya bisa seperti ini hitung. Kalau dia break dari 11.000 ini, tariknya dari 11.000 ya. Ya targetnya 13.000 sampai 13.500. Kalau dari harga sekarang, kalau mau seperti ini juga rewardnya bisa aja, atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu nih. Cut loss-nya cuma 6% ya. Pokoknya kalau dia jebol 10.000 jual, bisa seperti itu. Dengan target terdekat itu 12.000, risk rewardnya 1:2,5. Apalagi kalau sampai 13.000, dia bisa break tuh 11.000 ya 1:4. Menarik nggak? Menarik harusnya untuk INTP, yang penting sabar aja.
Jadi seperti itu. Untuk INTP, langsung saja ke saham ketiga, ada SMBR yang ditutup di harga 510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, SMBR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR ya dia mantul dari area 500 ya, karena 500 itu area harga psikologis. Dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa spekulasi buy dengan kondisi SMBR terus membentuk higher low, dan higher high? Ya bisa. Cut loss-nya pun tipis, jebol 490 udah cut loss saja, sekitar 4-5%. Target profit terdekat itu 8%, 550 itu potensi bisa ya teknik rebound-nya, ataupun kalau membuat pola dead cat bond ya harusnya break-nya itu sampai 550. Dan ini terlihat SMBR juga mematahkan tren downtrend dan dia retest sekali dengan volume kecil. Jadi ada peluang untuk SMBR rebound hari Senin ya. Jadi dia bagus. Kalau SMGR dan INTP ini rebound, SMBR pasti ngekor, dan SMBR ini peluangnya tetap terdekatnya minggu depan 550. Seperti itu. Untuk SMBR, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume saat koreksi kecil. Jadi tetap ya peluang SMBR rebound minggu depan. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham keempat, ada TKIM yang ditutup menguat 1,53% ke harga 6.600. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM kemana arahnya? TKIM akan lanjut menguat ya. Targetnya 6.800. Dan TKIM ini ternyata memang pola dead cat bond aja ya. Setelah dia rebound dari area psikologis 7.000, 6.800, dia tuh gagal lewat resisten kuatnya di 7.800 sampai 8.000 ya. Nah, area ini dia gagal bertahan, ya udah turun lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini, risk rewardnya juga sudah kecil nih. Kalau untuk TKIM ya, yang penting TKIM nggak turun lagi dari 6.400 ya. Nggak usah tunggu sampai 6.000. Pokoknya kalau dia turun lagi dan jebol dan tutup di bawah 6.400, jual ya. Itu kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam. Jadi dengan kondisi seperti ini, sepertinya TKIM bisa teknikal rebound sampai 6.800 terdekat dan 7.000. Dia potensi besar seminggu ke depan akan uji EMA 20-nya ini. Ya minim-minim 6.800 itu kemungkinan disentuh ya. Jadi potensi upset sekitar 3%. Cut loss-nya sekitar 4,48%. Pokoknya jebol 6.400 jual kalau tutup di bawah itu. Dengan target terdekat itu 3,68% dan sampai 6,7% ya. Jadi risk rewardnya ini masih menarik bagi yang minat dengan TKIM. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kalau dilihat dari mingguannya, memang resisten yang gagal ditembus itu 7.500. Ya sangat berpeluang menurut saya untuk TKIM itu ke situ ya. Bisa jadi ini konsolidasi yang penting. Mingguannya minggu depan dia bisa tutup minimal di 7.000, itu bagus. Tetap akan berpeluang ke 7.500 sampai 8.000 ya. Yang penting jangan turun lagi dari 6.400. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kelima, ada INKP yang ditutup menguat 2,02% ke harga 7.575. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, INKP mantul dari 7.400 dengan berpeluang untuk teknikal rebound sampai 7.800. Jadi apakah menarik untuk INKP? Menarik kalau yang punya atau beli di area 7.400. Sekarang kan sudah potensi upsetnya 175 poin. Jadi udah naik sekitar 2%. Jadi kurang ideal kalau baru beli ya. Kalau Bapak Ibu kemarin perhatikan waktu dia disupport itu. Dan ini ada indikasi juga nantinya bisa double bottom. Sepertinya kuat ya 7.400 nih seperti ini. Ya kalau Bapak Ibu mau risk reward seperti ini boleh, nggak boleh. Yang pastinya kalau dibawa naik turun aja, sabar-sabar aja. Bisa juga targetkan dia ke 8.400, 8.500, bisa seperti ini. Risk rewardnya 1:3 ya. Profitnya 12,6%. Cut loss-nya sekitar 4-5%. Nah, bisa seperti ini juga kalau mau. Cuman kan untuk proses naik sampai 8.500 itu
time frame-nya yang lebih panjang. Bisa aja dia ke 7.800 terus gagal, turun dulu terus naik lagi ya. Ya atur bagaimana strateginya ya. Di harga berapapun bisa profit, yang penting hitung risknya juga. Jangan mikirin profit juga, lihat risknya masuk gak. Kalau masuk ya nekat aja beli. Kalau seperti ini kan kurang ideal, tapi kalau Bapak Ibu nekat juga ya silahkan ya. Kurang lebih aja, cut loss 3,2%, TP-nya di 2,8, ya beda setengah persen aja. Kalau tertarik boleh juga, nggak ada masalah. Kalau mau antri di bawah juga boleh. Atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada MPMX yang ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 1.365. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPMX sudah terkonfirmasi pola cup and handle dengan target kenaikan 1.500. Apakah berpotensi ke atas? Berpotensi besar. Dan sekarang itu support minornya ada di 1.300. Jadi kalau dia koreksi ke 1.300 itu kesempatan beli. Yang penting MPMX nggak turun dari 1.200. Itu support kuatnya ya. 1.200 jangan sampai jebol. Kalau dilihat dari MACD-nya yang sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat dan volume MPMX ini meningkat signifikan selama 3 minggu, harusnya tetap arahnya ke atas, masih akan lanjut uptrend dan ya ada berpeluang untuk dia kembali all time high ya untuk MPMX. Jadi seperti itu untuk MPMX. Menurut saya ini menarik, cuman cari best price-nya aja, best buy-nya. Siapa tahu dikasih koreksi lagi ke area 1.300-an, di bawah 1.340 itu area buy menarik untuk MPMX. Jadi seperti itu untuk MMP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, MACD masih sangat tajam ke atas, barnya di atas 0. Ya sepertinya kalaupun koreksi kecil aja dia. Mungkin minggu depan bisa ada koreksi, ya bisa jadi ada koreksi satu candle, habis itu minggu depannya baru rebound lagi. Karena targetnya masih sama, akan uji all time high-nya lagi 1.500 dan potensi besar ke sana untuk MPMX. Seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham ke-7, ada ASA yang ditutup menguat 4,08% ke harga 2.550. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA ini ya masih belum bagus ya. Kalau saya lihat ini ada kondisi dia bisa kembali turun. Ini hanya pola dead cat bond, dia mantul sebentar untuk turun lebih dalam. Kalaupun melanjutkan kenaikan, kalau saya lihat kondisi seperti ini, mentok-mentok dia itu 2.700 sih, sampai 2.780. Itu aja kenaikannya. Cuman ya kalau Bapak Ibu targetkan ke situ aja, yang penting punya trading plan misalnya seperti ini. Kalau dia jebol 2.500-nya ya udah cut dulu sekitar 4-5% dan targetnya terdekat. Lumayan juga nih kalau ke 2.700 6% ya. Risk rewardnya juga masuk 1:1 kalau mau. Cuman nggak usah terlalu tinggi mimpinya kalau untuk ASA, karena ASA ini lagi downtrend ya. Kalau saya lihat ya tetap mentok 2.770, habis itu false breakout dia turun. Kecuali dia bisa confirm breakout 2.800 2.900 baru aman. Selama nggak mampu tutup di atas itu, selama nggak bertahan di atas 2.800, itu rawan untuk ASA turun kembali ke 2.200. Ini kalau saya lihat dia false breakout, cuman ya ada pantulan dikit untuk tetap ya peluang ASA turun lebih dalam ya. Tapi ya ada teknik rebound lah. Kemungkinan minggu depan maksimal reboundnya 2.750-an itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga kurang bagus ya. Memang koreksi volume kecil. Cuman sinyal kurang bagus di minggu pertengahan April itu hammer terbalik. Jadi kalau dia candle merah lagi minggu depan ya target tetap arahnya 2.200. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup terkoreksi 3,87% ke harga 1.240. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di ESA. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, ESA kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Apakah ini jadi swing low-nya? Bisa jadi. Yang penting break out dulu 2.300. Selama nggak mampu lewat 1.300, ini ada indikasi
pola dead cat bond, mantul sebentar untuk turun lebih dalam. Jadi perlu hati-hati juga nih untuk ESA ya, bisa seperti ini pola dead cat bondnya ya. Pokoknya hati-hatilah kalau mau beli ESA ya, jangan di area atas ini. Mendingan sekalian beli kalau dia tutup di atas 1300, atau tunggu sekalian di bawah di 1150 sampai 1120 area bawah ini. Itu aja. Kalau di area ini agak nanggung, tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau berminat juga boleh. Dan kalau benar ini swing low-nya ya dia harus breakout dulu 1300 dan kompim bergerak di atas 1300 seminggu ke depan ya bagus, ada peluang kembali uji all time high-nya di 1550. Dan yang banyak kesalahan trader itu beli saat hijau. Boleh nggak beli saat hijau? Boleh, tapi tunggu dia breakout resisten sebelumnya. Misalnya nih ada resisten 1400, pas dia breakout beli bisa. Kalau belinya di area pucuk area ini, apa yang mau dilihat? Kan nggak ada resisten, memang bisa lebih tinggi naiknya karena nggak ada mungkin seller, karena nggak ada yang nyangkut sebelumnya, karena semuanya kan profit. Cuman yang profit dari bawah pasti profit taking di atas. Nah itu rawannya kalau beli saat hijau. Boleh nggak beli saat hijau? Boleh kalau breakout resisten sebelumnya, boleh. Tapi kalau udah naik tinggi, nggak ada resisten, nggak ada apa di atas all time high, dan Bapak Ibu beli di pucuk, sama aja itu minta disiram, minta diguyur sama yang punya barang dari bawah. Anggap aja nadah barang mahal kan. Ya jangan seperti itu. Kalau bisa ya dihindari lah. Apalagi saham IPO belum ada chartnya ya jangan kejar harga terus. Memang bisa naik lebih tinggi, cuman resikonya harus siap nggak? Kan biasanya trader pemula ini siap dengan profitnya aja, tapi nggak siap dengan resiko. Karena dalam trading itu pasti ada resiko, ada yang cut loss ya. Kalau trading itu selalu profit, nggak ada yang kerja, percaya. Semua orang pada trading. Dan karena trading itu resikonya tinggi, makanya orang bahkan jarang juga yang investasi, lebih kepada menabung atau simpan di RDPU yang returnnya lebih kecil tapi lebih aman. Itu kan banyak orang seperti itu, yang tipe-tipe defensif. Nah, jadi seperti itu ya. Pokoknya coba biasakan jangan kejar harga, apalagi saham-saham IPO ya, jangan dikejar lah. Kecuali sudah ada membentuk chart, ada base, ada dia lagi konsol lah, bisa diperhatikan. Kalau lagi naik-naik tinggi ya jangan, karena itu makanan bandar ya. Kalau bandar siap guyur ya guyur, seperti WINR kemarin dalam 1 menit dibanting ARB. Bayangin kalau ada yang beli di pucuk langsung dibanting ARB itu gimana? Pasti nyangkut, apalagi dikunci kan WINR yang baru IPO. Hindarilah, mending cari saham-saham blue chip, walaupun naiknya tipis tapi lebih aman, ditinggal kerja pun nggak masalah ya. Kalau main saham-saham volatilitas tinggi gorengan ya harus dipantengin, in outnya cepat kalau nggak mau disangkutin, karena ya saham-saham gorengan itu ya mainan-mainan bandar. Bandarnya selesai main ya dia guyur, udah ya. Kalau Bapak Ibu nggak siap, nggak punya teknik, jadi makanan bandar, sangkuter. Jadi seperti itu ya. Untuk ESA ini ya semoga aja, harapan saya sih dia bisa breakout 1300 biar yang dari atas ini bisa jual juga, yang nyangkut bisa kembali BEP ya. Ya yang penting breakout dulu. Kalau dia candle merah lagi rawan, tetap potensinya konsolidasi di area ini 1120 sampai 1300 area ini konsolidasinya. Ini kan dia gagal nih lewat. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 1100 sampai 1150, lumayan udah profitnya. Udah jualan aja. Kalaupun tipis nih, anggap aja belinya di 1160. Jualnya pas tutupan kemarin aja udah 6%. Lumayan. 3 hari 6%, siapa ngasih? Beli jadi support. Apalagi yang jualan di resisten. Kalau yang tahu ada resisten dan jual di situ ya lumayan 10% kan. Dalam 3 hari, 4 hari. Udah. Nanti tunggu lagi di bawah. Kalau siapa tahu dia ngasih lagi ke 1100-an, beli lagi, tinggal kalau dia jebol 1100 ya jual aja. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru
baru belajar trading, masih bingung membuat trading plan, bingung memilih saham, bingung membaca chart, ya Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti tinggal dibuatkan trading plan-nya, dibuatkan chartnya, dan dipilihkan saham-saham yang berpotensi untuk Bapak Ibu beli, dan juga free untuk konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, grupnya berbayar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, diajarin bagaimana cara teknik screening sahamnya, teknik untuk membaca bid offer, membaca time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, ARB hunter, arah hunter, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya dari belakang. Dan juga yang mau coba melihat rekaman video untuk kelas scalping yang pernah saya adakan di bulan Maret bulan lalu, ya Bapak Ibu bisa join untuk melihat videonya. Ya grupnya berbayar, nanti akan dimasukkan di grup berbayar swing trade juga. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.